Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di kisah horor ya. Kali ini saya akan bercerita Lingsir Wengi 2 Habisi Ngartasi. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Berbondong-bondong warga Balagandang mengepung rumah Ki Bamantara. Mereka siap mati demi membunuh lelaki sakti itu. Obor-obor diacungkan di atas diiringi sumpah serapah yang mereka lontarkan untuk Ki Bamantara. Warga menyemut mengelilingi rumah sehingga tidak ada celah bagi Ki Bamantara untuk kabur. 3 orang dari mereka membawa jerigen berisi minyak tanah untuk membakar rumahnya. "Keluar kau, Bamantara!" seru seorang warga. "Iya atau bakar rumahmu," sambut warga lainnya. Sementara itu, Ki Bamantara sedang bertapa di kamarnya. Ia sudah menyuruh Ngartasi untuk pergi ke hutan sebelum warga datang. Dengan tenang, Ki Bamantara duduk sila. Kedua tangannya bersedekap di perut, matanya terpejam, bibirnya diam dan tenang. Ia bertelanjang badan, hanya menggunakan celana panjang berwarna hitam. Sementara di rumah, warga saling dorong-mendorong, saling suruh untuk masuk ke rumah Ki Bamantara. Tidak dapat dipungkiri, rasa takut masih di hati mereka. Akhirnya 5 orang memberanikan masuk ke dalam rumah Ki Bamantara. Selang berapa menit, dari mulut pintu rumah itu terpental potongan-potongan tubuh manusia yang tidak lain adalah tubuh dari warga yang masuk barusan. Mereka terkejut melihat kejadian itu. Darah berjajar di mana-mana, tubuh manusia berserak tak karuan di atas tanah. Hal itu membuat warga ketakutan. "Ayo kita serbu saja," ajak salah seorang warga mencoba untuk menyemangati. Semuanya jadi takut. Ini demi anak-anak kita tercinta. Serbu! Mereka mendesah masuk ke dalam rumah Ki Bamantara. Di sana ada 5 ekor macan gaib yang siap mencapik-capik tubuh manusia. 30 orang mati, potongan tubuhnya tercecer. Salah satu dari mereka berhasil meraih Ki Bamantara dari semedinya dan macan itu hilang. Ki Bamantara diseret paksa dari luar rumah. Mereka mengikatkan rantai pada lengan dan kakinya, sementara lehernya diikat sebuah tali seperti mengikat kerbau. Mereka menaburkan minyak tanah ke seluruh ruangan rumah Ki Bamantara dan membakar rumah itu. Api seketika berkobar menyinari desa Balagandang. Asap membumbung, anjing-anjing mengiuk ketakutan. Rumah Ki Bamantara perlahan ambruk dimakan api. "Kejar Ngartasi dan habisi dia," pinta salah seorang warga. "Dia pasti lari ke hutan, kita kepung ramai-ramai." Malam itu juga warga berhamburan masuk ke hutan sambil membawa obor dan benda tajam. Sementara Ki Bamantara dirantai pada tiang besar. Mereka akan membunuh pasangan suami istri biadab yang membuat anak-anak mereka hilang. Sumpah serapah dilontarkan pada warga Ki Bamantara. Puluhan ludah meluncur ke wajahnya. Namun lelaki sakti itu tetap tertunduk sambil memejamkan matanya. Tidak tidur, ia hanya mencoba untuk tenang. Ngartasi berlari sekuat tenaga sambil memegangi perutnya yang semakin membesar. Ia memakai daster coklat, tangan kanannya menjinjing Petromax. Sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan
kalau tidak ada yang mengejarnya. Dia harus berlari sejauh mungkin dari desa Balagandang agar anak dalam kandungannya bisa selamat. Sendalnya yang terbuat dari karet ban warna hitam membuat punggung kakinya lecet. Segera ia lepas sendal itu dan berlari kembali. Kedua kakinya menerjang-nerjang daun kering yang menggumpal di sepanjang jalan. Dari kejauhan, ia melihat cahaya obor berayun-ayun di antara ranting-ranting pepohonan. Wajahnya semakin ketakutan, kakinya sudah tidak sanggup lagi berlari. Ngartasih berhenti, ia melihat ada sebuah gubuk kecil di sebelah kanannya. Dengan tergopoh-gopoh ia masuk ke dalam gubuk itu. Petromax dimatikan, nafasnya terengah-engah. Ngartasih mengintip dari celah bilik gubuk. Cahaya obor semakin mendekat. Lalu muncullah para lelaki penduduk Balagandang. Mereka celingukan mencari keberadaan Ngartasih. Semua terpencar di sini, kata salah seorang lelaki yang membawa obor. Tunggu, pinta temannya. Ia melihat gubuk persembunyian Ngartasih. Perlahan mereka mendekat ke gubuk. Seorang lelaki berbadan kurus menendang pintunya. Tapi ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Ngartasih sudah melarikan diri. Akhirnya mereka menyerah dan tidak melanjutkan pencarian. Di desa Balagandang, warga kebingungan bagaimana caranya membunuh Ki Bamantara. Tidak ada satu benda pun yang mampu melukai kulit lelaki sakti itu. Golok yang disabetkan ke lehernya pun tidak dapat melukainya sedikit pun. Sudah puluhan kali juga balok kayu dihantamkan ke kepalanya, tapi Ki Bamantara malah tertawa-tawa. Lehernya juga sudah digantung di atas pohon, tapi tidak kunjung mati. Bawa ke laut, ikat kaki dan tangannya, rantaikan beban di kakinya, lalu tenggelamkan dia, usul seorang warga. Setuju, naik perahu saja, kita bawa Ki Bamantara ke tengah laut. Mereka merantaikan besi di kaki Ki Bamantara sebagai beban agar bisa tenggelam di laut. 3 lelaki naik ke atas perahu. Dengan tersungkur-sungkur, Ki Bamantara diseret paksa naik ke perahu. Didayungkan perlahan perahu itu ke tengah laut. Setelah dirasa jauh dari pantai, mereka menceburkan dan menenggelamkan Ki Bamantara. Tubuh Ki Bamantara bergerak-gerak mencoba melepas rantai di kaki dan tangannya. Tapi usahanya sia-sia. Tubuhnya melemah, ia tenggelam dan mati di dasar lautan. 3 lelaki di atas perahu tertawa puas melihat tubuh Ki Bamantara tenggelam. Kali ini mereka aman dari teror dukun biadab itu. Beberapa hari kemudian, Ngartasih masih bertahan di hutan. Ia berharap suaminya datang menjemput. Namun, sampai saat ini suaminya belum juga muncul. Gubuk yang kecil beralaskan tanah itu menjadi tempatnya berteduh. Sehari-hari ia hanya memakan buah kecapi yang jatuh dari pohonnya. Bahkan, ia juga memakan cangkang buah tersebut. Sementara untuk minum, ia harus berjalan 2 km ke arah barat. Di sana ada mata air yang selalu mengalir. Ditatanya dedaunan sebagai alas untuk tidur. Sementara Petromax miliknya sudah kehabisan bahan bakar. Jadi setiap malam ia di tengah kegelapan. Tidak ada cahaya yang bisa menerangi gubuknya. Ia sepi sendiri di hutan. Oke ya, itu tadi cerita dari Lingsir Wengi 2 menghabisi Ngartasih. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen.